Saudara-saudara pemirsa dimanapun berada pada saat ini, kita kembali bertemu dengan saya, Pendeta Hemat Sibuya, Gembala Jemaat Gereja Masepenar ke-7 di Jemaat Kebayoran. Kita kembali membahas kitab Wahyu. Yang lalu kita sudah menemukan ada 4 naga di dalam Alkitab. Naga yang pertama, naga yang kedua dan ketiga, dan keempat, kita sudah bahas 4 naga ini, tapi sesungguhnya 4 ini adalah satu, yaitu iblis. Dialah yang digambarkan oleh naga itu, walaupun dengan bentuk yang berbeda-beda. Pada kesempatan ini, kita akan membahas apa yang dilakukan oleh naga itu? Apa yang menjadi target? Apa hubungannya dengan umat Tuhan? Khususnya di akhir zaman ini, saudara. Baik, kita kembali kepada Wahyu pasal 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Terjadi peperangan. Saya sudah luruskan di yang lalu, bahwa yang dimaksud peperangan itu bukan peperangan seperti yang kita pahami di dunia ini. Tapi kata terjadilah peperangan dari bahasa Greeknya, yaitu polemon. Terjadi polemon. Terjadi polemik di sorga antara iblis dengan Mikael. Siapakah Mikael itu, saudara-saudara? Mikael, kalau kita baca Mikael di Alkitab, ini akan kita temukan siapa Mikael itu. Kata Mikael dari bahasa Ibrani, Mikael. Mi artinya siapakah? Ke seperti El, singkatan Elohim. Jadi Mikael, siapakah seperti Allah? Saudara-saudara, itulah arti Mikael. Sedangkan lawannya di sana adalah Lucifer. Tahukah saudara apa arti Lucifer itu? Lucifer itu sebenarnya itu adalah nama yang indah. Lucy artinya terang. Feri artinya pembawa. Lucifer artinya pembawa terang. Light bearer, pembawa terang. Tetapi tidak ada orang yang suka nama Lucifer, walaupun artinya bagus. Saudara-saudara, saya tidak tahu apakah ada pemirsa yang mau membuat nama anaknya Lucifer. Saya kira tidak ada. Tidak ada yang bikin nama anaknya Lucifer. Tetapi yang ada dibagi dua. Satu si Lucy, satu si Ferry. Harusnya kalau Lucy menikah dengan Ferry, lahir anaknya sebaiknya Lucifer. Ya. Tapi kenapa orang tidak mau membuat nama anaknya Lucifer? Karena orang tahu itu nama Lucifer itu tadinya dia adalah seorang malaikat yang suci, yang tidak bercacat ketika diciptakan. Tetapi kemudian dia telah jatuh ke dalam dosa. Saya kira itulah yang membuat orang tidak mau memakai nama Lucifer kepada anaknya. Tetapi siapakah Mikael itu? Saudara-saudara, ada orang yang mengatakan Mikael itu hanyalah seorang malaikat. Bukan seorang, apa itu? Malaikat. Ada orang mengatakan itu Mikael itu adalah malaikat. Tapi kalau kita baca dengan teliti Alkitab kita, maka kita temukan Mikael itu adalah gelar yang disandang oleh Yesus Kristus. Mikael itu adalah Yesus Kristus.
Mungkin saudara-saudara, saya mau berikan ayat secara singkat kepada saudara. Siapa Mikael itu? Coba kita baca di dalam Alkitab kita buka Alkitab kita, Yudas ayat 9. Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Mikael itu adalah penghulu malaikat, archangel, penghulu malaikat. Itulah Mikael. Sekarang kita tanya kembali, siapakah penghulu malaikat itu? Kita baca 1 Tesalonika pasal yang keempat. Dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, kita baca di sini di ayat yang ke-16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Perhatikan saudara, pada waktu tanda diberi, ya, dikatakan penghulu malaikat berseru. Siapa tadi penghulu malaikat itu? Mikael. Mikael berseru, lalu orang yang mati di dalam Kristus bangkit. Saudara-saudara, siapakah Mikael yang berseru sehingga orang mati dalam kubur bangkit? Ini kita dapat kembali dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat 28. Mari kita baca di sini supaya kita lebih jelas siapa itu Mikael itu. Baik, Yohanes pasal yang kelima, ayat 28. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya. Nya di sana menunjuk kepada Yesus Kristus, bahwa semua orang dalam kubur akan mendengar suara Mikael, suara penghulu malaikat, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, tidak ada keraguan bagi kita bahwa Mikael itu adalah Yesus Kristus. Sekarang kita kembali kepada Wahyu pasal yang ke-12 tadi. Di sana ada muncul naga itu. Dan apa yang dibuat oleh naga itu? Di Wahyu pasal 13. Di Wahyu pasal 13 itu, ayat 8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Perhatikan, saudara-saudara. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Menyembah siapa? Menyembah iblis. Siapa itu iblis? Naga yang 4 naga itu akan disembah. Lalu, karena naga itu ingin disembah, maka muncullah 3 malaikat di dalam Wahyu pasal 14. Yang kita kenal dengan pekabaran 3 malaikat. Wahyu 14. Dimulai ayat yang ke-6. Dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit,
dan padanya ada Injil yang kekal, untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan seluruh laut, dan semua mata air. Perhatikan di sini. Muncullah pekabaran malaikat yang pertama dikatakan, dan sembahlah Allah. Saudara-saudara, kita tahu bahwa sejak zaman kejadian, sejak dari Adam, orang sudah tahu bahwa kita harus menyembah Allah. Tapi mengapa Yohanes di akhir bukunya ini, di buku Wahyu, dia katakan, sembahlah Allah? Saudara-saudara, itu karena naga itu ingin disembah, dan akan disembah oleh semua orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab Anak Domba. Karena tujuan iblis itu yaitu supaya dia disembah, supaya naga itu disembah. Lalu muncul pekabaran malaikat yang pertama, sembahlah Allah. Saudara-saudara, pekabaran tiga malaikat merupakan pekabaran amaran. Amaran yang terakhir. Pekabaran tiga malaikat itu disebut sebagai pekabaran yang terakhir. Kenapa? Sesudah pekabaran tiga malaikat, tidak ada lagi amaran di dalam kitab Wahyu. Saudara lihat nanti selanjutnya di Wahyu pasal yang ke-15, Wahyu pasal yang ke-16, tidak ada lagi di sana amaran. Sampai Wahyu yang terakhir, tidak ada lagi amaran. Jadi, Wahyu pasal yang ke-14, yaitu pekabaran tiga malaikat, adalah amaran yang terakhir. Baik, saudara, kita lanjutkan di sini bahwa pekabaran tiga malaikat adalah pekabaran amaran yang terakhir. Dan ini kita lihat ini bahwa kitab Wahyu ini begitu rapi dan begitu indah ditulis oleh Yohanes, saudara. Ketika muncul itu ada 4 naga yang dengan segala misi dan tujuannya, lalu di-counter oleh pekabaran tiga malaikat. Karena naga itu tadi dia ingin disembah. Kalau saudara membaca Wahyu pasal 13 dan Wahyu pasal 14, intinya ialah siapakah yang akan kamu sembah. Itu intinya. Karena ada 2 oknum yang menuntut untuk disembah, yaitu naga itu, iblis, dia mau disembah. Dan tiga malaikat itu menyebutkan, bersuara dengan nyaring, takutlah akan Allah, muliakanlah Allah, dan sembahlah Allah. Hanya Allah yang patut disembah. Dia adalah pencipta. Dan Yesus Kristus adalah Allah yang harus disembah. Tetapi kita lihat juga pertempuran mengenai siapa yang harus disembah ini terlihat antara iblis dengan Yesus Kristus. Pada waktu Yesus memulai pekerjaannya, dia berpuasa, dan sesudah dia dibaptis, dan ketika dia berpuasa, dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-4 bahwa iblis berkata kepada Yesus, lihatlah dunia ini, aku akan memberikan itu kepadamu asal engkau mau menyembah aku. Tapi Yesus katakan, hanya Allah yang boleh disembah. Saudara-saudara,
Inilah inti yang akan saya sampaikan kepada saudara pada saat ini. Bahwa naga itu, bahwa iblis, dia menuntut ingin disembah sebagai Allah. Tetapi diamarkan oleh malaikat, sembahlah Allah. Baik, apa lagi yang menjadi target yang mau dilakukan oleh naga itu? Kita lihat di sini. Di dalam Wahyu pasal 12 itu, dikatakan di ayat 7, terjadi polemik di sorga. Dan ketika itu terjadi antara Yesus dengan Lucifer. Dan itu masalah siapa yang disembah. Dan kita lihat pertempuran di sorga itu telah Yesus Kristus menang. Dan di ayat yang ke-9, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, dia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi. Dia dilemparkan ke bumi kita ini. Dan sudah tentu orang yang kalah di dalam perseteruan, dia itu tidak terima. Iblis itu kalah di sorga dan tidak diterima. Dan kita lihat, dia marah, dia geram. Saudara, kalau kita baca dalam Wahyu pasal 12, ayat yang ke-12. Pada waktu iblis itu turun ke dunia, turun ke bumi. Bagaimanakah Yohanes yang kekasih menggambarkan iblis itu, saudara? Coba kita baca ayat 12. Wahyu 12 ayat 12. Karena itu, bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Saudara-saudara, iblis telah turun ke bumi dengan geramnya yang dahsyat. Ya, kalau kita lihat di sini, dia turun ke bumi dengan geramnya yang dahsyat, marah yang dahsyat. Kepada siapa dia marah? Yang pertama, dia marah kepada Yesus Kristus, kepada Mikael. Mikael dan malaikat-malaikatnya. Iblis marah kepada Mikael. Sebenarnya masalahnya, kenapa Yesus memakai kata Mikael itu? Mikael yang artinya siapakah? Seperti Allah. Karena Lucifer, iblis, mau menjadi seperti Allah. Kalau kita baca Alkitab kita, kenapa Lucifer itu ingin mau jadi seperti Allah? Dia mau mengambil kekuasaan Yesus Kristus. Karena Yesus itu adalah Allah. Kita baca bahwa Lucifer itu, dia adalah pemimpin biduan. Dia di sorga seorang yang sibuk. Sibuk di surga itu. Dan sebagai pemimpin biduan, banyak pengikutnya. Malaikat-malaikat lain banyak yang bersimpati kepada Lucifer. Hati-hati juga umat Tuhan yang menjadi pemimpin biduan di gereja. Hati-hati supaya tidak digoda oleh Lucifer, sebab banyak pengikutnya. Dan oleh karena Lucifer itu merasa dia lebih sibuk, sementara Yesus Kristus, dia hanya duduk di sebelah Bapa. Alkitab tidak mencatat apa pekerjaan Yesus Kristus di sorga sebelum manusia diciptakan. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Yesus hanya duduk di sebelah Bapa.
tidak ada kegiatan. Tapi pada saat yang sama, Lucifer sibuk. Maka dia mau mengambil posisi sebagai Allah. Ingin mengambil posisi Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu, dia baru tunjukkan pekerjaannya bila mana manusia yang diciptakan itu jatuh ke dalam dosa. Saya selalu sering berikan ilustrasi, satu contoh sederhana. Kalau kita lihat tentara kita sekarang ini, kalaupun ada tentara yang masuk desa, ABRI masuk desa, sesungguhnya bukan itu tujuan utama mereka didirikan tentara. Tentara itu adalah membela negara bila terjadi peperangan. Contoh kata, kalau seandainya Singapura atau Malaysia menyerang Indonesia, maka tentara kita yang bangkit untuk bertempur. Tapi ketika tidak ada serangan ke negara kita, apa pekerjaan tentara? Ya, tentu tidak berbuat apa-apa. Seperti itulah Yesus Kristus, seperti tentara. Tetapi manusia yang diciptakan itu belum jatuh ke dalam dosa. Yesus belum dapat bertindak apa-apa. Tapi Lucifer sudah sibuk. Dan itu sebabnya dia mau menjadi seperti Allah. Maka Yesus memakai gelar Mikael. Dan kalau kita baca di Alkitab, setiap muncul kata Mikael, selalu ada hubungannya dengan iblis. Saudara baca di dalam Daniel pasal 12, muncul di sana Mikael, di sana ada iblis. Di Judas 1 ayat 9, muncul Mikael, di sana ada iblis. Pada umumnya setiap muncul Mikael itu ada iblis. Sebab itu bukan gelar yang biasa dipakai kepada Yesus Kristus. Tapi itu adalah kasus-kasus tertentu ketika berhadapan dengan iblis. Baik, sekarang kita lihat, ya, Yohanes katakan bahwa iblis yang dilemparkan ke bumi itu geram, marah. Pertama, dia marah kepada Yesus Kristus. Dan yang kedua, ini kita lihat Wahyu pasal 12 ayat yang keempat itu. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Dia sudah berdiri di hadapan perempuan itu, tapi dia tidak marah kepada perempuan itu. Karena target pertamanya adalah anaknya, Yesus Kristus. Iblis itu bertempur di surga dengan Yesus Kristus. Ketika Yesus lahir di Bethlehem, iblis itu mau menelan bayi Yesus. Kemarahannya yang pertama kepada Yesus Kristus. Tetapi kita lihat, ketika Yesus mati di kayu salib, dan kemudian Yesus bangkit, dan sesudah bangkit naik ke surga. Yesus naik ke surga, iblis ada di bumi. Oh, mulai iblis rasakan target utamanya sudah lepas. Target utamanya Yesus Kristus sudah lepas. Lalu demikian, siapa yang dia marahi? Wahyu pasal 12 ini. Tadi di ayat yang keempat, dia sudah berdiri di hadapan perempuan, tapi dia tidak marah kepada perempuan, karena targetnya adalah anaknya, Yesus Kristus. Tetapi di ayat 17, Alkitab saya katakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu ia memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah, dan memiliki kesaksian Yesus. Perhatikan saudara, target utama iblis itu adalah Yesus Kristus. Yesus sudah menyelesaikan misinya di dunia, dan kemudian dia sudah naik ke surga. Iblis ada di bumi. Sekarang, maka marahlah naga itu kepada
perempuan itu. Siapakah perempuan itu, saudara-saudara? Perempuan adalah lambang gereja. Dan perempuan di Alkitab ada dua jenis. Satu perempuan yang disebut itu masih perawan. Tapi ada perempuan yaitu pelacur. Saudara-saudara, ini kita lihat dalam Wahyu pasal 12 dan Wahyu pasal 17. Di Wahyu pasal 12 ayat 1, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Perempuan adalah lambang gereja. Dan ini, perempuan sebagai lambang gereja ini jelas kita lihat ya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Coba kita lihat di sini, saudara. Oke. Di dalam 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Aku cemburu kepada kamu. Aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, yaitu apa? Kristus. Jadi perempuan adalah lambang dari jemaat, lambang dari umat Tuhan, lambang dari yang ditebus oleh Yesus Kristus. Jadi gereja adalah lambang dari pengantin wanita dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, pemirsa, hati-hati mengkritik gereja. Hati-hati melawan gereja. Hati-hati untuk menghancurkan dan merusak gereja. Sebab sama seperti kita manusia ini, saya juga kalau istri saya dirusak oleh orang, diganggu oleh orang, saya akan marah. Yesus akan marah kalau jemaatnya dirusak. Sebab itu gereja adalah mempelai wanita Kristus. Jadi perempuan lambang dari gereja Kristus. Kita kembali kepada Wahyu pasal yang ke-12. Karena Yesus sudah naik ke sorga, karena iblis tidak bisa lagi melawan Yesus, sekarang iblis memutar haluan. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Sekarang kemarahan naga itu sasarannya menjadi gereja. Marah kepada perempuan itu. Itu sama seperti tetangga, orang yang bertetangga. Kalau seseorang itu tidak suka lihat tetangganya, tapi tetangganya itu tidak bisa dilawan, maka lewat kucingnya yang dia apa? Tendang. Ya, atau anaknya yang diculik. Padahal ke bapaknya yang dia tidak suka. Dari iblis itu juga harus putar haluan. Dia marah kepada perempuan itu. Saudara-saudara, bagaimanakah naga itu melampiaskan kemarahannya kepada perempuan itu? Saudara-saudara, tadi kita sudah sebutkan bahwa pada episode yang sebelumnya, tahun 538 sampai 1798, itu nubuatan selama 1260 tahun. Disebut ini suatu periode zaman kegelapan. Zaman kegelapan, yaitu
di mana terjadi suatu penganiayaan yang besar dalam periode 538 ini sampai 1798. Dan kita ingat dalam sejarah dicatat pada abad ke-16 atau pada tahun 1529, kita ingat zaman reformasi yang dibawa oleh Martin Luther. Dan kita lihat bagaimana pengikut-pengikut Martin Luther atau orang-orang Protestan mendapat penganiayaan dari naga itu, saudara. Mereka disiksa dan terjadi penganiayaan karena Protestan itu, reformasi yang dibawakan oleh Protestan mendapat perlawanan kontra reformasi. Dan ini yang kita lihat. Dan gereja Tuhan sepanjang zaman mengalami penganiayaan sebagai akibat dari marahlah naga itu. Tetapi kemarahan naga itu akan berlanjut terus. Dan di sini, di Wahyu pasal 12 ayat 17, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Kata keturunannya yang lain ini diartikan juga sebagai yang sisa. The remnant church, gereja yang sisa, menjadi sasaran naga itu. Dan keturunannya yang lain itu ditandai dengan yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Itulah menjadi kemarahan naga itu, saudara-saudara. Oleh sebab itu, siapakah keturunannya yang lain itu? Yaitu yang setia menuruti hukum-hukum Allah. Tak perlu kita perdebatkan itu. Tidak perlu saudara bilang, kamilah itu. Si ini, kelompok inilah itu. Kelompok di sanalah itu. Jelas yang menuruti hukum-hukum Allah. Siapakah yang menuruti hukum Allah itu? Itulah keturunan yang lain. Dan yang akan dimarahi oleh naga itu. Saudara-saudara, yang manakah hukum-hukum Allah itu? Jadi 10 hukum Allah itu adalah hukum Allah yang harus dituruti. Dan kalau itu dituruti dengan baik, maka akibatnya marahlah naga itu. Dan inilah yang disebut sebagai umat yang sisa. Baik saudara-saudara pemirsa, saya sudah jelaskan bahwa siapa naga itu dan juga apa yang dia kehendaki, yang dikehendaki oleh naga itu, dan apa yang dia lakukan kepada umat Tuhan. Sekarang, bila mana semua itu terjadi kepada umat Tuhan, apakah yang menjadi pegangan bagi kita, saudara-saudara? Apa yang menjadi, bagaimana kita menghadapi bila mana itu terjadi kepada kita? Saya baca di sini di dalam Wahyu 13 di bagian B-nya. Yang penting di sini ialah ketekunan dan iman orang-orang kudus. Ketekunan dan iman orang-orang kudus, itu yang dibutuhkan. Pada saat naga itu marah, yang penting ialah iman dan ketekunan orang-orang kudus. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Itu yang dibutuhkan supaya kita bisa bertahan menghadapi naga ini. Dan Wahyu pasal 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah
dan iman kepada Yesus Kristus. Cara terbaik menghadapi kemarahan naga itu hanya dengan ayat ini. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, menuruti perintah Allah, dan iman kepada Yesus Kristus. Satu-satunya bisa kita berhadapan dengan kemarahan naga itu. Tuhan memberkati kita, saudara. Tetaplah setia kepada Yesus Kristus. Yesus yang akan mengalahkan naga itu. Kita menang kalau kita bersama dengan Yesus. Tuhan memberkati. Amin.